Sepekan usai insiden ledakan di masjid area SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, masih sepi aktivitas Jumat pagi. Area masih dikawal ketat personel TNI. Kegiatan belajar mengajar siswa hingga hari ini masih berjalan via daring. Tak banyak aktivitas mencolok usai sepekan ledakan di masjid sekolah 7 November lalu. Saat itu, imbas kejadian yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum, 96 orang terluka. Polisi telah memeriksa anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Mulai dari motif yang melatar belakangi pelaku nekat melakukan aksi di sekolahnya, hingga asal bahan peledak dan mekanisme perakitan peledak yang digunakan pelaku. Namun, polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi pelaku yang turut terluka dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan, karena baru selesai melaksanakan operasi. Juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom, mengingat bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan dan lain-lain, ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert. Saudara, lalu bagaimana penanganan trauma yang diberikan pada siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Angga Nuriski di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Tifal, hari ini tepat sepekan pasca ledakan, polisi juga menjamin lingkungan sekolah sudah steril. Apakah sudah ada informasi kapan siswa akan kembali belajar di sekolah? Sesungguhnya masih butuh konfirmasi lagi kapan kiranya para pelajar di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah setelah satu pekan insiden ledakan di area masjid kompleks sekolah ini berlangsung di tanggal 7 November 2025 lalu. Saya masih butuh konfirmasi lagi terutama kepada Kepala SMA Negeri 72 Teti Helena Tampu Bolon soal kapan kiranya proses belajar mengajar tatap muka ini memungkinkan berjalan, tapi terakhir kali yang kami pahami kepada wartawan di tanggal 11 November 2025 lalu, Vidi, Kepala SMA Negeri 72 menyampaikan fokus perhatian sekolah saat ini adalah bagaimana memastikan psikologis anak dan seluruh tenaga kependidikan yang berada di lingkungan sekolah ini bisa kembali pulih, karena ini menjadi patokan atau tolok ukur bagi sekolah untuk bisa memastikan KBM tatap muka bisa berjalan atau tidak, atau masih harus berlangsung via dalam jaringan. Soal sterilisasi area yang saya cermati sampai dengan saat ini masih tetap berlaku. Ini sudah berjalan satu pekan. Area menuju ke dalam kompleks sekolah ini steril, tidak boleh ada pihak manapun yang masuk ke dalam area sekolah kecuali dengan identitas jelas dan keperluan terang. Ini tidak hanya berlaku bagi saya wartawan yang berada di sekitar sekolah, tapi juga bagi orang tua, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, bahkan pelajar yang beberapa kali saya lihat keluar masuk area sekolah ini. Begitupun dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penanganan trauma healing ataupun juga penanganan konseling bagi para siswa yang mobil Puspanya yang saya lihat dari kejauhan ini masih berada di halaman depan SMA Negeri 72 Jakarta. Proses ini tolok ukurnya sekali lagi masih merujuk lagi pada kondisi psikis pelajar setelah insiden pada pekan lalu masih yang berlangsung di tengah pelaksanaan sholat Jumat ini menelan 96 korban luka dan sebagian besar sudah dipulangkan maupun sebagian lainnya masih dalam penanganan medis di rumah sakit yang terpisah. Vidi. Baik, Tifal, ini berarti konseling masih dilakukan, mekanismenya seperti apa pemberian konseling ini, Tifal? Yang saya cermati di halaman depan SMA Negeri 72 Kelapa Gading ini ada satu unit mobil konseling namanya Puspa. Ini dikelola langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Awalnya saya coba mengecek informasi ataupun sempat ingin ajak berbincang dua petugas yang mengaku bagian dari Dinas Perlindungan Anak DKI Jakarta, yang mengaku bagian dari tim konseling Puspa yang berada di dalam area sekolah, namun mereka tidak berkenan untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun
kira-kira 15 menit yang lalu sebelum laporan langsung ini saya sampaikan kepada Anda, Vidi, saya sempat menghubungi via telepon Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Iin Mutmainnah. Ia menjelaskan secara umum sebetulnya mobil Puspa ini disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Mobil ini nanti setiap harinya atau sesuai kebutuhan akan menyiapkan 2 psikolog, tidak hanya datang dari Pemprov Jakarta tapi juga dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Nah, ruang ini atau mobil Puspa ini ditujukan sebagai ruang curhat dalam tanda kutip bagi pelajar, bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi orang tua, guru-guru maupun tenaga kependidikan yang masih merasakan trauma usai ledakan yang berlangsung pada pekan lalu. Dan secara umum Iin menyampaikan kepada saya bahwa kebanyakan curhat yang disampaikan atau keluh kesah yang disampaikan oleh mereka yang menggunakan fasilitas Puspa ini adalah masih ada ketakutan bahwa insiden serupa akan terjadi di kemudian hari. Nah, inilah yang kemudian akan jadi tolok ukur bagi Pemprov Jakarta maupun juga dari otoritas sekolah, apakah kemudian KBM tatap muka masih akan bisa diterapkan dalam waktu dekat atau tidak. Nah, kapan kira-kira mobil ini akan beroperasi? Sejauh ini yang saya pahami, Iin kepada saya lewat sambungan telepon belum lama ini menegaskan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan lagi. Dari koordinasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menghubungi Dinas Perlindungan Anak DKI Jakarta, kira-kira apabila mobil itu masih diperlukan, maka mobil akan ditempatkan di area sekolah. Namun ini merujuk lagi dinamikanya termasuk kebutuhan dari para siswa maupun juga orang tua maupun juga tenaga kependidikan. Tapi yang jelas sejauh ini dari Pemprov Jakarta masih akan membuka ruang apabila mobil di konseling ini tetap dibutuhkan, maka akan beroperasi sebagaimana biasa dengan tugas ataupun juga dengan kebutuhan 2 psikolog yang datang langsung dari Pemprov Jakarta maupun juga dari Himpunan Psikologi Indonesia. Yang saya lihat sejauh ini mobil masih berada atau ditempatkan di halaman depan sekolah. Untuk jam operasional akan seberapa lama? Sekali lagi ini menyusul atau bergantung lagi pada kebutuhan di lapangan. Vidi. Fokus masih pada pemberian konseling untuk menyembuhkan trauma dari para siswa yang terdampak dari ledakan. Terima kasih Tifal Solesa dan juru kamera Angga Nur Rizky untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.